Ya, Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema Bersama Cegah Kawin Anak. Pagi ini kita masih berbincang dengan Ibu Rohika Kurniadisari, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian PPPPA. Kemudian juga ada Dr. Teza Farida, penanggung jawab Pro Care Klinik PKBI DKI Jakarta. Dan juga Mbak Malika, tim editorial podcast Disclose KBR. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini, kita akan melihat dan juga menonton bersama-sama cuplikan podcast Disclose Dipaksa Kawin yang dipersembahkan oleh KBR. Waktu itu saya sih diem aja gitu. Ya gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Hancurnya apa? Yang lihat teman-teman saya masih sekolah gitu, masih bermain. Kalau saya mah dinikahkan kan udah. Ya, baru saja kita saksikan bersama-sama cuplikan podcast Disclose Dipaksa Kawin yang dipersembahkan oleh KBR. Nah, kita mau langsung bertanya dan juga congrats ya untuk Mbak Malika atas podcast Disclose-nya. Ya, ini kemarin sempat sudah launching di tanggal 23 Agustus ya, 3 hari lalu. Baik, Ya, oke. Naomi. Mbak Malika, sebagai wujud kepedulian akan isu kawin anak ini, KBR kan membuat podcast Disclose yang baru saja kita lihat cuplikannya. Nah, sebagai bagian dari tim editorial Disclose, bisa diceritakan apa saja cerita yang akan disajikan kepada pendengar? Silakan. Iya, Naomi, terima kasih. Seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Naomi juga ya di awal, kalau Disclose di season pertama ini menyorot soal persoalan kawin anak itu yang masih terus terjadi, meski sebetulnya kita tahu juga Indonesia itu sudah ambil langkah progresif ya untuk menaikkan batas usia minimal menikah. Ada revisi undang-undang yang dilakukan tahun 2019, jadi anak-anak minimal baru bisa kawin itu di usia 19 tahun, yang sebelumnya 16 tahun untuk perempuan. Jadi di serial ini kami menghadirkan 1 dari 3 perempuan yang sama sekali nggak punya latar belakang hukum, begitu mereka penyintas dan punya keinginan kuat untuk melindungi anak-anak perempuan dari perkawinan di usia anak. Kami hadirkan kembali ceritanya, bagaimana seorang perempuan desa bisa sampai ke Mahkamah Konstitusi di 2017 untuk mendorong perubahan ini. Tapi ya, itu dia. Ini ternyata bukan akhir dari segalanya ya. Seperti tadi juga Ibu Rohika menyampaikan gitu, kita juga melihat data hanya 2 bulan setelah revisi undang-undang disahkan 2019, ini jumlah kawin anak justru meningkat tajam gitu. Ada data dari Mahkamah Agung itu yang menyebut 64.000 permintaan dispensasi perkawinan tahun 2020. Tadi Ibu Rohika bilang 2020 yang menikah itu ada 1,2 juta anak ya, menurut data Kemen PPPA. Nah ini kan apa sih yang salah ya? Aturannya sudah diperkuat gitu. Dan bagaimana juga ini berdampak pada anak-anak perempuan. Kalau kami lihat di atas kertas ya, untuk mendapat dispensasi ini tuh nggak mudah gitu. Tapi di lapangan yang kami temukan itu kok ternyata nggak sulit gitu ya. Ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengakali ya mendapatkan itu. Ini mungkin yang lewat cerita ini kita mau mengajak semua pihak itu lebih punya perhatian lagi ke persoalan ini gitu. Aturannya sudah dibuat sedemikian rupa menjaga anak-anak kita, tapi masih mungkin dibajak di lapangan. Kita masih harus memperkuat lagi gitu perlindungan pada anak-anak ini. Jadi lewat podcast ini kita mengungkap kenyataan yang cukup pahit begitu soal hak-hak anak yang masih bisa dirampas oleh orang-orang dewasa atas nama macam-macam, kemiskinan sampai martabat keluarga. Begitu, Naomi. Baik, kita ke Ibu Rohika lagi ya. Ibu Rohika, perkawinan anak kan disebut salah satu bentuk pelanggaran hak anak. Apa saja hak anak yang seharusnya anak dapatkan, Bu? Dan bagaimana pernikahan anak ini mengganggu hak ini sendiri? Iya, banyak hak ya dengan kita meratifikasi konvensi hak anak dan ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahkan di Undang-Undang Dasar
1945, bagaimana setiap anak itu berhak tumbuh, berkembang kelangsungan hidupnya, kan gitu ya, dan juga tidak mendapatkan kekerasan. Jadi hak tumbuh dan berkembang itu dimulai dari hak mereka yang tumbuh dengan usianya sampai 18 tahun dengan baik gitu ya, dan juga tumbuh berkembang dengan mendapatkan hak-hak dasar mereka, hak pendidikan gitu, hak kesehatan, hak untuk diasuh, hak bermain gitu ya, hak berkreativitas, itu akan terlanggar semua. Kita yakin tadi sampaikan bahwa banyak hak-hak yang nggak ditumbuhkan oleh kita semua, seolah itu adalah bukan pelanggaran hak anak. Padahal sangat-sangat penting mereka sampai 18 tahun itu harus terpenuhi hak-haknya dan tidak mendapatkan bentuk kekerasan apapun. Nah, perkawinan di usia anak, sekali lagi yang disampaikan, sudah pasti kehilangan hak-hak yang sangat mendasar dari hak pendidikan, hak kesehatannya dia usia, tadi juga Dr. Tara menyampaikan, Dr. Taza menyampaikan, Dr. Teza, mohon maaf, bahwa bagaimana cash pro anak perempuan yang harusnya mereka tumbuh dalam arti rahimnya tumbuh sehat, ternyata banyak yang sudah mendapatkan penyakit-penyakit atau hal-hal yang harusnya tidak dia dapatkan ketika dia tidak menikah pada usia anak. Kita banyak lah pasti Dr. Teza referensinya secara kesehatan, preeklamsia gitu ya, kemudian banyak hal-hal, bahkan dia itu depresi gitu ya. Nah, padahal fakta di lapangan kita menyadari, saya mendapatkan juga informasi langsung bagaimana tidak linearnya ya, bagaimana orang tua yang tadinya saya anggap punya pendidikan S2 padahal, tapi atas nama pemahaman yang keliru ketika menempatkan anak yang seolah-olah atas nama zina, anak itu masih SMP kelas 1 itu akan dinikahkan, dia kebetulan dia homeschooling, dapat guru homeschoolingnya anak usia SMA yang masih kelas 2, karena anak SMA itu adalah hafiz Quran, akhirnya ibunya memaksa bahwa anak itu dinikahkan. Nah, ini memaksa dalam arti ingin banget, pokoknya segera ini nanti dia tetap sekolah kok gitu. Padahal kita bisa bayangkan ya, usia SMP kelas 1 kalau menikah dengan rahim yang seperti itu gitu kan tadi, bagaimana ini linearnya sebuah tantangan kita, bahwa ternyata nggak serta-merta ya. Padahal zina itu justru kita akan lebih meninggalkan generasi yang harusnya anak itu tumbuh, justru itu lebih, saya pikir, kenapa dia nggak punya pemikiran anak saya tidak zina, tapi dia juga bagaimana haknya dia sampai tumbuh dan dia berprestasi apapun lah, dia kan senang. Ternyata nggak seperti itu yang diambil dalam sebuah pemikirannya. Saya juga di saat sekarang ini yang notabene yang sangat sudah futuristik istilahnya, ternyata banyak masih ada gitu. Nah, ini tantangan kita bersama, meyakinkan semua pihak bahwa kami Kementerian PPPA sejak tahun 2016 secara khusus memang diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk mengawal perkawinan anak. Sebelumnya juga kita ikut terlibat di dalam upaya pencegahan, namun secara definitif 2016, bahkan akhirnya yang tadi disampaikan juga Mbak Marika bahwa sangat progresif Undang-Undang 174 itu akhirnya bisa direvisi. Dalam sejarah sulit mengubah undang-undang perkawinan, tapi karena atas nama perlindungan anak 3 bulan itu bisa merubah pasal 7, yaitu minimal perkawinan adalah 19 tahun. Ini hal yang sangat penting untuk menjadi kita catat bersama. Setelah itu memang
pemerintah segera menyusun strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Strategi nasional ini sudah diadop oleh beberapa provinsi yang tinggi berkaitan anak menggunakan strategi nasional ini. 5 hal optimalisasi kapasitas anak. Jadi semua anak, wadah-wadah anak kita kuatkan, mereka akan bersuara untuk perkawinan itu bukan pilihan mereka. Kemudian lewat akses layanan, pendekatan akses layanan, semua yang lainnya kita jadikan pintu pencegahan untuk pelayanan mereka. Kalau memang terlanjur hamil, yuk kita penuhi mereka. Kemudian kita lakukan lingkungan yang kondusif untuk mendukung pencegahan. Kita minta seluruh imam desa, seluruh gereja, seluruh rumah ibadah, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, yuk kita kampanyekan memang ini menyelamatkan hidup tumbuh kembang anak. Ya, ini jadi mungkin bersama dunia usaha, lembaga media, lembaga masyarakat, dan semuanya. Kemudian koordinasi ini penting dari tingkat desa. Koordinasi ini sudah ada mekanismenya dibangun sampai tingkat nasional. Dan terakhir regulasi. Kita menyadari regulasi harus turun sampai tingkat desa. Beberapa desa sudah mulai membuat aturan untuk menyelamatkan warganya dengan adanya menerapkan sanksi administratif. Bahwa tidak akan diizinkan. Yang kedua, sanksi sosial, tidak akan dihadiri. Kemudian dipanggil dalam rapat sidang desa. Ini upaya. Bahkan akan menyeleksi kembali. Dapat bantuan-bantuan, kita seleksi kembali. Kita ingatkan, yuk. Nah, ini sebagai bentuk bahwa ini harus kita linear bersama satu desa yang dekat dengan keluarga dan anak itu. Tadi seperti yang Ibu Rohika sempat ceritakan gitu ya, ada orang tua yang menikahkan anaknya yang masih usianya SMP kepada gurunya sendiri. Nah, berkaitan dengan itu kita ke Dokter Teza ya. Kalau di lapangan nih Dok, apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi anak yang harus jadi orang tua di usia muda? Baik itu dari sisi kesehatan fisik dan juga mentalnya. Baik, jadi memang banyak ya kendala atau tantangan yang dihadapin oleh anak atau remaja saat mereka menjadi orang tua, dan hal ini bisa dimulai ketika mereka terjadi kehamilan ya, baik itu kehamilan yang dikehendakin maupun yang tidak dikehendakin. Dan kehamilan di usia remaja ini sangat berpotensi ya untuk meningkatkan resiko kesehatan baik pada si wanita atau pada si ibunya itu sendiri maupun pada bayi yang nanti akan dilahirkan. Dan karena hal ini sebenarnya tubuh si perempuan atau si anak atau remaja ini belum siap ya untuk hamil atau melahirkan, karena pada saat mereka hamil kan mereka masih dalam proses tumbuh dan berkembang ya. Ketika mereka membutuhkan tenaga, mereka membutuhkan asupan vitamin, mineral dan sebagainya untuk diri mereka sendiri untuk bertumbuh kembang. Namun ketika ada janin yang ada di dalam kandungannya, mereka akan berbagi dengan janin yang ada di dalam kandungannya ya. Dan itu untuk mereka bertumbuh kembang akhirnya tidak optimal, begitupun juga dengan bayi yang dikandungnya. Nah, kemudian biasanya kondisi yang muncul ya akibat hamil di usia muda, yaitu yang pertama bisa meningkatkan resiko terjadinya CA cervix atau kanker mulut rahim ya, di mana ketika seorang perempuan atau anak atau remaja kurang dari 19 tahun mereka berhubungan seksual, di mana organ cervix atau mulut rahimnya itu kan masih belum berkembang sempurna ya. Jadi dia masih istilahnya masih lembek banget kayak gitu. Nah, ketika berhubungan seksual, nah itu akan menjadi sangat riskan ya, sangat gampang banget terluka, kemudian bisa gampang banget terjadinya infeksi sehingga bisa mempengaruhi atau bisa menjadi faktor risiko untuk terjadinya kanker mulut rahim. Kemudian juga terjadinya tekanan darah tinggi atau preeklamsia. Jadi di usia remaja itu resiko tinggi terhadap tingginya tekanan darah ini. Jadi seseorang itu mungkin dapat mengalami preeklamsi yang ditandai dengan tekanan darahnya tinggi, kemudian adanya protein dalam urin, kemudian ada kerusakan di organ lainnya ya biasanya. Kemudian juga bisa terjadi anemi ya.
ini disebabkan karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Kemudian anemi pada saat Ya. hamil ini dapat meningkatkan resiko bayi lahirnya prematur, kemudian saat melahirkannya sulit, dan Mhm. bayi ketika dilahirkan sehingga menjadi berat badan bayi lahir itu menjadi rendah ya. Bahkan pada ibu muda atau ibu remaja ini bisa ada resiko meninggal saat melahirkan ya. Bahwa usia di bawah 18 tahun ini Baik. karena kan dia organ pinggulnya atau panggulnya itu kan masih kecil, kemudian dilalui oleh kepala bayi, jadi itu bisa mempengaruhi juga ketika Banyak sekali dia. hal-hal yang membahayakan kesehatan si anak ini ya, Dok ya. Baik. Benar. Dokter Teza, mohon maaf, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ditahan dulu, Ibu Rohika dan juga Mbak Malika. Kita akan kembali setelah break yang satu ini.